Tuhan. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, kuduslah Allah yang layak kita sembah, kita agungkan Allah yang kudus, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya, kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati
selanjutnya dengan hormat saya serahkan kepada hambanya. Saat ini mendengar suaramu, mendengar suaramu, untuk mendengar suaramu. Sembah dan hormat kami haturkan kepada Bapa yang kekal, pemilik kehidupan, yang memelihara kami dengan sangat sempurna. Sekalipun melalui lembah kekelaman, tetapi Engkau tetap Allah yang menopang kami, tidak membiarkan kami tergeletak. Engkau Allah yang membangkitkan dan bahkan yang membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Itu sebabnya pagi hari ini kami mengatur sikap kami dalam peribadatan. Kiranya Tuhan disukakan dan berkenan, dan kiranya Engkau melawat umat-Mu ini dan memberikan kelegaan, kelepasan atas setiap kami. Sementara firman Tuhan diberitakan, berikanlah kepada kami hati yang faham untuk mengerti. Dan sementara firman Tuhan diberitakan, biarlah terjadi mujizat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Diberkatilah kita dalam rahmat dan kemurahan Tuhan. Saya bersyukur ketika saya boleh kembali di tengah-tengah saudara. Saya mendapatkan saudara-saudara dalam keadaan sehat, terberkati. Sekalipun ada banyak pergumulan di antara kita, tetapi tetap kita memelihara kesetiaan kepada Tuhan. Karena inilah yang akan membawa kita keluar dari segala persoalan dan masalah kita. Saya juga menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan boleh melayani. Bu Gembala dan Pak Gembala ada di Jakarta. Pagi tadi jam 4 sudah chat dengan saya karena saya fellowship dengan mahasiswa STT Excelsius Surabaya. Mereka sedang dalam pengabdian masyarakat, ada di gereja di tempat saya menggembalakan, dan saya melihat ada sesuatu yang unik atas STT ini, yakni ketika mereka datang tidak saja praktek tapi ikut bersih-bersih gereja. Nah, saya terberkati karena sampai hari ini saya juga tidak punya full timer, jadi segala sesuatunya dikerjakan, Tuhan kirimkan di tengah-tengah kesibukan. Anak-anak STT ini melakukan pengabdian masyarakat dan menjadi berkat bagi gereja dan jemaat. Saudara-saudara, disadari atau tidak, hari-hari ini kesulitan-kesulitan hidup itu masih terjadi. Bahkan ketika saudara melihat dalam 2 tahun terakhir ini, COVID-19 itu tidak saja mengacaukan tatanan dan memporak-porandakan tatanan yang sudah mapan di Indonesia, tetapi juga ini menyebabkan kesulitan-kesulitan di tingkat dunia. Kita juga melihat bahwa tidak saja persoalan tentang kesehatan, tetapi juga ada tatanan-tatanan ekonomi yang kemudian mulai mundur. Beberapa negara mengalami kebangkrutan. Nah, hari-hari ini memang disadari atau tidak, saudara menyiapkan diri atau tidak, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat sulit. Kita di Indonesia begitu selesai dengan agak stabilnya COVID, kita diperhadapkan pada masalah perekonomian yang sebenarnya mulai bangkit, tetapi ada banyak kendala. Karena itu masih diperlukan ketahanan dan ketabahan kita. Orang-orang percaya kita yang berada di negara Republik Indonesia ini mau tidak mau juga terimbas. Karena itu saudara-saudara, pagi hari ini tujuan firman adalah membekali saudara-saudara
supaya ketika engkau menghadapi tantangan dan goncangan, engkau tetap menjadi kuat dan tabah. Saya mengajak saudara memperhatikan di dalam Efesus pasal yang kelima. Kitab Efesus pasal yang kelima, kita akan membacanya di dalam ayat yang ke-15 sampai yang ke-18. Alkitab yang kita baca ini terbitan dari Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul perikop hidup sebagai anak-anak terang. Ini menginspirasi dan menjadi guiding bagi kita, menjadi tuntunan bagi kita sebagai anak-anak terang, bagaimana kita hidup dalam keteladanan firman. Ayat 15 di sana dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara-saudara, nasihat firman ini diberitakan dan diberitahukan baik pada kontekstual waktu itu kepada jemaat Efesus dan gereja mula-mula, tetapi hari ini diulang kembali, dikhususkan untuk kita jemaat di GBI Sion ini. Saudara-saudara, nasihat itu tentang sebuah cara hidup seksama, cara hidup yang sangat hati-hati, cara hidup yang sangat cermat. Kenapa kita harus hidup dengan sangat bijak, sangat seksama, sangat hati-hati, dan sangat cermat? Kita diminta untuk mengelola kehidupan ini dengan sangat baik. Kenapa? Karena ada satu alasan yang kuat, namanya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Apa yang dimaksud dengan hari-hari yang jahat? Maksud daripada hari-hari yang jahat itu adalah bahwa keadaan di sekitar kita, kerusakan di sekitar kita, kecemaran di sekitar kita, bahkan kesulitan-kesulitan di sekitar kita itu sudah mengancam dan mempengaruhi kehidupan kekristenan kita. Bahwa keadaan di sekitar kita dapat mempengaruhi kesetiaan kita, dapat mempengaruhi iman kita. Karena itu kepada kita diminta hidup dengan seksama. Supaya apa? Supaya di tengah-tengah keadaan yang menyulitkan kita, yang membahayakan iman percaya kita, kita tidak jatuh, tetapi kita kuat dan keluar sebagai pemenang. Teks yang kita baca menunjukkan bagaimana cara hidup yang seksama digambarkan dengan perlawanan kata, yaitu jangan seperti orang bebal. Tetapi yang diminta kita adalah seperti orang arif. Ayat 17, jangan bodoh. Yang diminta kepada kita, usahakanlah mengerti kehendak Allah. Ayat 18, jangan mabuk anggur, tetapi hendaklah penuh dengan roh. Kalau saya mau runtut di dalam 3 nasihat ini, maka saudara-saudara pengelompokannya seperti ini. Yang di sini adalah jangan bebal. Itu digolongkan lagi jangan bodoh, digolongkan lagi mabuk anggur. Sementara yang di sebelah sini digambarkan hidup sebagai orang arif, bijaksana, mengerti kehendak Tuhan dan dalam kepenuhan roh. Dua keadaan ini bertentangan. Bodoh bertentangan dengan
kehendak Tuhan. Bebal bertentangan dengan arif. Mabuk anggur bertentangan dengan kepenuhan roh. Nah, maka kepada kita diminta menentukan pilihan. Bukan sebagai orang bebal, orang bodoh dan mabuk anggur, tetapi pilihan kita kepada sebuah cara kehidupan yang arif, yang mengerti kehendak Allah dan yang penuh dengan roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara spesifik pagi hari ini saya mengarahkan kepada panjenengan pada satu pola dan tatanan kehidupan yang seksama untuk menghadapi hari-hari yang jahat, yaitu yang namanya penuh dengan roh. Saya ingin menggambarkan dulu hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Melalui kesaksian pribadi, bulan Juli tahun lalu ketika musim Delta, saya, istri, dan satu-satunya anak, saya mendapatkan anak itu melalui pergumulan berat, dan sekarang masih berumur 5 tahun 10 bulan. Pada waktu itu masih berumur 5 tahun 6 bulan. Bulan Juli yang lalu, tahun yang lalu, istri saya di awal-awal bulan Juli itu demam, panas, tidak turun-turun, batuk tidak turun-turun. Nah, kemudian menular ke anak saya. Dan kemudian saat ketika seminggu tidak selesai-selesai, saya bawa istri untuk di swab. Istri saya positif COVID. Padahal kami ini sudah vaksin dari bulan Januari. Saya termasuk yang divaksin mendahului rekan-rekan, karena saya ikut rombongannya Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, 10 orang dari Pasuruan termasuk saya disuntik terlebih dahulu, divaksin terlebih dahulu. Jadi Januari itu saya sudah vaksin, Februari saya sudah mendapatkan dosis yang kedua. Istri saya juga demikian, Februari mendapatkan dosis pertama, kira-kira kemudian bulan Maret itu dia mendapatkan dosis kedua. Kami suami istri sudah dapatkan dosis 2 kali. Tapi bulan Juli istri saya terpapar. Anak saya kemudian di swab juga positif. Saya juga positif. Satu rumah itu positif. Nah, kemudian diresepkan pengobatannya, dokter berkata demikian, Pak, ini obat COVID-nya ndak ada. Jadi Bapak dan keluarga hanya saya kasih multivitamin dan obat batuk saja. Saudara-saudara, saya ngomong sama istri, kita satu keluarga terpapar kondisi yang sangat buruk, kita positif. Saya bertanya, apakah kita mau di rumah sakit atau mau di rumah sendiri? Istri berkata, yang nanti kalau di rumah sakit menimbulkan goncangan jemaat. Nah, terus ya di rumah saja. Nah, saudara-saudara, karena putusan kami di rumah, maka kemudian saya penuhi pesak saya ini, rangsel gede itu, saya belanja Indomie, belanja kornet, belanja telur, wis pokoknya barang-barang untuk makanan kami siapkan. Hari pertama, hari kedua makin bertambah buruk. Dan kemudian saya berkata kepada istri, kamu di kamar sana, saya sama Vanu di kamar sebelah. Saya terpaksa pisahkan anak saya dengan istri saya, dan anak saya dikasih pengertian, kamu untuk sementara tidak usah kumpul mami, karena mami dalam keadaan batuk, kamu sama papi. Nah, saudara-saudara, betul, istri saya tambah parah, makan sudah mulai kehilangan selera, bau sudah mulai hilang, panasnya tinggi. Nah, ketika saya harus merawat 2 orang ini, saya sendiri dalam kondisi juga tidak fit betul, saya juga terpapar positif. Nah, yang lucu lagi, kemudian malam-malam itu ketika dalam keadaan traumatis, saya mulai memikir gini, Tuhan, kami ini satu keluarga,
Dan sengaja kami hanya berkata kepada tua-tua, saya terpapar, tapi jangan diumumkan ke jemaat, karena jemaat nanti ribut ngirimi makanan, malah kemudian kami tidak bisa istirahat. Sudah, banyak doa saja. Tetapi malam-malam itu menjadi pergumulan, karena kemudian saya berpikir, kalau sampai salah satu dari 3 orang ini, istri, anak, dan saya yang mati, Tuhan, ini repot ini. Siapa sing mati dhisik ini? Mati itu untung memang kata firman Tuhan, tapi kalau kami kepanggil salah satu ini juga memutus mata rantai pelayanan kami untuk sementara. Saya berdoa kepada Tuhan dan berdialog gini, Tuhan, lek sing mati anakku dhisik. Maka ini menjadi mata rantai pelayanan yang terputus. Kenapa? Karena anakku ini sudah dari kecil menampakkan panggilanmu dan kesukaannya untuk melayani. Nanti lek anak saya takjak ke sini, saudara tanyain cerita Alkitab apa saja, apal dia. Karena dia menghafalkan cerita Alkitab itu ada 20 tokoh Alkitab, dimulai dari Nuh sampai Stefanus. Nah, dia hafal semua. Sampai hari ini kalau dia bertanya, P, itu ada monster raksasa kayak Goliat. Jadi kalau dia lihat dinosaurus itu dibilangnya itu gede kayak Goliat. Nah, tapi dia punya kecintaan. Tiap-tiap kali saya pelayanan dia ikut. Nah, saudara-saudara, ketika anak saya juga terpapar itu saya kepikiran, Tuhan, kalau anakku ini mati, sing nerusno pelayanan ini siapa? Padahal jemaat itu ketika saya punya anak sudah sewenenge ndak karu-karuan. Wes ada Vano, nanti yang melanjutkan pelayanannya Pak Pur. Kalau Pak Pur mati, Vano sih nerusno lu. Gitu loh jemaat itu sampai guyonan itu, saudara. Kalau Pak Pur mati, saya ngomong mbok yo gak usah mati gitu tuh sebutane. Nanti ada yang melanjutkan Pak Pur, itulah enak. Kalau Pak Pur mati, jemaat sudah ada Vano yang gantikan. Nah, saudara-saudara, saya ngomong, Tuhan, lek anakku mati, sing lanjut, no ini kesulitan lagi. Tapi lek aku mati, Tuhan, siapa sih kate ngopeni anakku ini membesarkan untuk dia jadi hamba Tuhan? Siapa sing mentori? Terakhir saya berdialog dengan Tuhan ya. Tuhan, lek bojoku sing mati, tak kuat ini Tuhan. Separuh jiwaku di dia gitu toh. Nah, sampai akhirnya kemudian ketika istri itu sudah tidak bisa keluar kamar, saya hanya tumpang tangan doa. Kemudian saya mendapatkan kekuatan itu ketika anak saya itu sembuh. Saya tiap hari itu nongkrongi itu karena kalau mencret dan sebagainya itu kan menimbulkan kekhawatiran. Ternyata 2-3 hari anakku sehat, tapi istriku parah. Nah, saudara ngerti, kemudian istriku sudah tidak mau makan. Saya hanya ngomong gini, kamu segera ngambil keputusan. Kalau memang kamu tidak mau makan, kita bawa ke rumah sakit saja. Ada satu rumah sakit yang menyediakan kapanpun Pak Pur butuh, silahkan. Kita siapkan satu kamar untuk perawatan. Nah, istri saya tak tanya, kamu mau di sini? Dia berkata, ndak wis yang, aku tak bertahan. Aku tak bertahan karena kalau aku jauh dari Vano, makin aku sedih, makin aku stres. Nah, saudara-saudara, sampai akhirnya saya ngomong, ya sudah kayak gitu. Ayo tak ajari makan kamu. Makan itu gini loh. Ini nasi, ini lauk pauk. Kamu ndak kroso ndak enak toh? Ini tak ajari. Saya ngambil nasi, tak tuang sama kopiku. Ini mangan, ini mangan. Tuang sama kopiku, mangan gini, paksa. Nah, sampai akhirnya istri saya makan, paksa. Daripada tak sogrok nih gini, makan. Nah, kemudian hari ke-5 bau itu mulai hilang. Saya hanya kasih fake aja, bau ini. Nah, saya punya
riwayat ketika kami ini masih tunangan, masih pengantin muda, itu sampai pengantin muda, sampai bulan madu itu istri saya itu suka ciumi keringat saya. Dia ngomong gini, yang aku lek dalam bau keringatmu itu aku dapat kekuatan baru gitu toh. Nah pas hidungnya mampet itu aku menjadi teringat kami ini menikah sudah 25 tahun. Maka saya mengingat 25 tahun yang lalu kamu suka dengan bau keringatku, coba lihat sekarang gitu toh, irungmu buntu tanda, coba no kilo keringatku ambunan gitu. Nah sampai akhirnya kroso apa? Kroso kecut tuh ya wis. Nah kroso kecut ya sudah. Nah istri saya hari ke-5, hari ke-6 sudah mulai seger lagi. Seminggu hari ke-7 diharuskan kontrol ke dokter lagi untuk di swab. Nah kemudian dikontrol lah istri saya. Seminggu itu negatif, COVID-nya hilang dan dia menjadi sehat dalam masa pemulihan. Kemudian dokternya ngomong gini, Pak Pur sama Elvano diswab lagi enggak? Saya ngomong enggak. Dokternya kaget, kok gitu Pak? Oh iya, biang penyakitnya kan istri saja sudah sembuh, apalagi saya dan anak sembuh. Loh kok gitu Pak? Yo gak menambah-nambahi pembiayaan, wis kira-kira sembuh wis sembuh gitu loh. Nah seharusnya memang masa-masa sulit itu ngantem kami. Dan yang sulit lagi, sebenarnya bulan Juli ketika istri saya terkapar, itu adalah masa-masa di mana seharusnya saya dan dia merayakan hari ulang tahun pernikahan. Saya itu sudah siap-siap gini, ngalem neng dadaku gitu toh. Istri saya tak suruh ngalem gitu, ternyata penyakitan. Waduh Tuhan. Tapi kami bersyukur melalui masa-masa sulit seperti ini. Saudara-saudara, hari-hari ini memang hari-hari yang jahat, menyulitkan kita orang-orang percaya. Tetapi ada satu kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk keluar dari persoalan itu melalui cara hidup yang seksama. Dan cara hidup seksama itu salah satunya yang saya akan tekankan kepada saudara adalah kepenuhan roh. Saya membaca ulang di dalam ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bahwa kita berada dalam zaman anugerah. Masa penciptaan sudah selesai, masa penebusan dan karya keselamatan sudah selesai, dan sekarang adalah masa-masa di mana anugerah itu semakin besar yang dikenal kemudian dengan masa gereja. Bahwa di masa-masa ini kehadiran Allah itu nyata betul di tengah-tengah umatnya melalui Roh Kudus. Itu sebabnya umat diminta, jemaat orang-orang percaya diminta untuk penuh dengan Roh Kudus. Apa toh artinya penuh dengan Roh Kudus? Saudara-saudara, seringkali kita terjebak ketika pengertian penuh dengan Roh Kudus itu hanya pada bahasa-bahasa roh. Pada konteks di dalam Kisah Para Rasul, ketika kepenuhan roh dan orang-orang berbahasa roh itu menjadi tanda saja. Statusnya, kondisinya bahasa roh itu tanda orang-orang kepenuhan roh. Tetapi apakah kepenuhan roh yang dimaksud hanya sebatas dengan bahasa roh? Tentu tidak. Karena di dalam ayat yang ke-18 itu sedang diperlawankan. Di sini ada mabuk oleh anggur, di sini ada kepenuhan roh. Nah, saudara-saudara, mari dimengerti ketika seseorang itu mabuk oleh anggur, maka nalar akal sehatnya itu tidak ada. Yang ada adalah dia dikendalikan oleh pengaruh anggurnya itu. Kondisi seperti inilah yang disampaikan Paulus, digambarkan kalau kita kepenuhan roh itu seolah-olah seperti orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus itu sendiri.
Sementara yang dibandingkan tadi orang yang mabuk anggur, hidupnya, pola pikirnya, dan seluruh aktivitasnya dikendalikan oleh pengaruh buruk dari anggur itu. Dan ketika diminta orang percaya tidak mabuk anggur tetapi penuh dengan roh, artinya seluruh aspek kehidupan kita, dari mulai tindakan dan pola pikir kita itu dipengaruhi, dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus ini sendiri. Saudara-saudara, dan kepemimpinan oleh Roh Kudus atas hidup kita itu bersifat konsisten dan dinamis. Maka saudara-saudara bisa melihat di dalam cara pemilihan diaken oleh para rasul-rasul itu, di sana ada satu klausul bahwa seseorang yang dipilih untuk pelayanan meja harus penuh dengan Roh Kudus. Artinya ada satu praktek dalam kehidupan orang percaya, baik di gereja mula-mula maupun sekarang, itu kepenuhan Roh Kudus, keadaan di mana kita dipimpin dan dikendalikan, menundukkan diri dalam pimpinan kendali Roh Kudus itu tidak ajek. Kenapa tidak ajek? Bukan karena Roh Kudusnya yang tidak ajek, tapi karena kitanya sendiri yang kadang-kadang ikut kemauan roh, dipenuhi dengan Roh Kudus, atau kadang-kadang kita ikut dengan kemauan kita, dipenuhi dengan kedagingan kita. Saya ngambil contoh. Satu saat saya ada pelayanan di Blitar dengan rombongan ibu-ibu WBI. Saya yang setir, pakai Mazda E2000 karena muat banyak. Nah, saudara-saudara, tiba-tiba sampai di Sukun di Malang sana, mobil saya dipotong orang, jeduk gitu, bemperi kena. Maka kemudian saya ngomong, berhenti. Saya ya kaget, mobil yang motong saya itu berhenti. Istri saya tiba-tiba ngomong gini, yang, karena saya sudah turun dari pintu dan mau nyamperin mobil yang motong itu. Istri saya ngomong nih, yang, ingat, kamu ini hamba Tuhan, kamu ini pendeta, Roh Kudusnya aja ditinggal, no. Karena istri saya tahu, aku ini lek gak dadi pendeta, ya dadi pendekar, gitu toh. Nah, ketika saya teriak, dan kemudian ketika saya memaksa orang yang nyerempet saya itu untuk berhenti, itu tidak dalam kontrol Roh Kudus, yang keluar pendekariku, mau berantem saja. Tapi untung istri saya ngingat, no, yang, hamba Tuhan, Roh Kudusnya dipakai. Maka kemudian saya menjadi tenang kembali. Saya samperin, dia buka pintu dan kemudian dia berkata, maaf Pak, apa yang saya bisa kerjakan untuk Bapak? Ini sopir pemilik mobilnya berkata begitu. Karena ini Roh Kudusnya sudah memenuhkan, tidak jadi pendekar gini. Saya ngomong, silahkan Bapak lanjutkan perjalanan, tapi hati-hati. Itu saat mobil ibu-ibu WBI tepuk tangan, Pak Pur sabar. Nah, saudara-saudara, ini loh gambaran. Kadang-kadang hidup kita ini yang sepenuhnya harusnya 24 sepanjang kehidupan kita, 24 jam sepanjang kehidupan kita dalam kontrol Roh Kudus, dalam kendali Roh Kudus, yang kemudian disebutkan dalam kepenuhan Roh Kudus, kadang-kadang tidak tergenapi dalam kita. Kenapa? Karena kita tidak punya konsistensi. Nah, kepenuhan Roh Kudus selain bicara tentang konsistensi, keajekan, bicara juga dengan kesinambungan. Hari ini saya seharian sudah dalam kepenuhan Roh Kudus, kontrol Roh Kudus, kendali Roh Kudus. Maka besok akan saya lanjutkan demikian. Lusa akan saya lanjutkan demikian. Seumur hidupku aku dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara, itulah pengertian daripada kepenuhan Roh Kudus. Membutuhkan kerelaan kita untuk dipimpin dan dikendalikan oleh Allah Roh Kudus itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengerti? Di dalam ayat sebelumnya, di sana dikatakan mengertilah kehendak Allah, mengertilah kehendak Tuhan. Nah, kita ini kadang-kadang mengerti, tapi
tapi tidak mau melakukan. Kadang-kadang kita mengerti, tapi tidak mau menundukkan diri di sana. Nah, ini yang digambarkan kita tidak dalam kepenuhan. Kalau kita dibuat mengerti, kita harus melakukan. Kalau kita dibuat mengerti, kita harus merelakan diri untuk nurut firman, walaupun itu menyakitkan. Saya menutup dengan sebuah kesaksian. Kira-kira 3 minggu yang lalu, saya dan gereja lokal di tempat kami itu punya pelayanan untuk panti jompo. Panti jompo, panti Breda, mbah-mbah yang sepuh-sepuh itu yang tinggal di Pandaan, ini panti jompo milik Dinas Sosial Jawa Timur. Nah, mbah-mbah ini tidak ada pelayanan rohani. Yang Kristen dipercayakan kepada kami supaya mereka mendapatkan asupan rohani dan menjagai kesetiaannya untuk setia sampai mati. Nah, saudara-saudara, hari Rabu saya dan istri ada dalam kunjungan di pantinya. Tetapi hari Minggu mbah-mbah ini dibawa ke gereja di tempat kami melayani. Dijemput, saya sendiri yang jemput, biasanya begitu. Pulang dari gereja, kami biasanya makan bareng, tapi tergantung berkatnya. Kalau berkatnya Bu Kris, ya kami berenam makan di Bu Kris. Kalau berkatnya di Selera Bundo, ya kami makan di sana. Supaya mbah-mbah ini merasakan bahwa setelah aku beribadah, Tuhan memberkati aku melalui perhatian-perhatian kami. Nah, yang lucunya 3 minggu yang lalu, ada mbah-mbah itu yang terlambat bangun. Begitu terlambat bangun, tahu jam 7:30 sudah saya jemput, dia ngambil baju seadanya, pakai baju batik begitu seadanya. Mbah ini namanya Mbah Edi Purwanto. Nah, mirip-mirip dengan Purwanto Gatot Suharjo ini, gitu toh. Nah, saudara-saudara, saya ya enggak tahu, enggak perhatikan. Begitu dia sudah pakai baju batiknya, ayo Mbah, saya bawa di mobil. Sampai di gereja, istri saya kaget, jemaat kaget, seluruh yang ada itu juga kaget. Tapi enggak berani ngomong, saya ngomong hanya diaken dan asar. Bisik-bisik gini sama istri saya, Bu, Mbah Edi Purwanto itu baju yang dipakai itu daster wanita loh. Gini, saya masih di atas, belum turun, masih parkir mobil. Kemudian dilapori istri saya, Mbah itu pakai daster wanita loh, yang cuma beniknya di belakang, yang di depan itu ketok polos gini. Tapi ya dawa sakmene. Lah saya pikir ya jubah itu toh, batik itu, batik daster gitu. Nah, sudah duduk di sini, sudah duduk, saya ngomong sama istri, panggilan suruh ke pastori ganti pakai bajuku. Nah, pastori kami kan ada di bawah sama di atas, yang tak tinggal itu di bawah 20 anak tangga gini. Nah, di pastori gereja itu Mbak Edi sudah masuk di sana, saya ambilkan baju karena istri tidak bisa turun lagi. Nah, saya aja yang mobilitas turun gitu. Saya turun, tak ambilkan baju, tak tutup, seret, ini tak kasihkan Mbak Edi. Begitu sama Mbak Edi dipakai, istri saya kaget, loh yang sing dipakai Mbah Edi, baju sing kok kasihkan Mbah Edi, itu baju sing kembaran karo aku. Apa maneh? Gitu. Saya ngomong, waduh, iki bisa jadi masalah ini. Maka saya berkata, Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu, penuhi istriku dengan Roh-Mu. Ini menyelesaikannya sulit. Baju sudah kadung dipakai Mbak Edi, mosok tak kok nyopot lagi gitu toh. Nah, apalagi Mbak Edi sudah begitu pakai, sudah duduk di sini, istri ngomong itu baju kembaran, sarimbitan, hanya dipakai untuk acara-acara tertentu. Nah, saya ngomong, ya sudah, wong kadung wis dipakai. Sekalipun Mbah Edi itu nanti pakai bajuku dan kamu pakai baju sing kembar, tapi orang akan tahu istrine Pak Pur itu kamu, suami
mu itu aku Purwanto Gatotsuharjo, bukan Edi Purwanto. Sudah. Salah saya belum. Istri saya ya sudah wis, saya berdoa kepenuhan roh. Minggu kedua kebaktian, rupanya dipakai lagi bajuku. Diomeli sama istri, "Mbak, bajumu lah banyak yang dari gereja, yang dari orang-orang memberkati, tapi aku seneng iki, Bu." Nah, dia sudah bawa baju, tapi dia masih menyukai baju kembaran sing sama istri saya itu. Nah, saya ngomong, "Sudahlah, wis gini wis." Saya ngomong sama istri saya, "Wis gini, supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita, bajumu dikekne wong bisa naik, kekne bojone Mbah Edi. Loh, bojone Mbah Edi di mana? Ya mpo ayo digoleki." Nah, saudara-saudara, saya dalam keadaan yang solid, karena bagi seorang perempuan, dia biasanya noto-noto baju-baju saya itu. Tetapi ketika baju yang sarimbit itu, ini ya, saya berharap dia gak ngomong, "Wis waleh tak karo aku, wis waleh tak." Nah, tetapi kemudian karena berada dalam penundukan diri sepenuhnya atas Roh Kudus, itu yang kemudian menjadikan istri saya damai, menjadikan diri saya damai. Dan kita memandang kemudian bahwa apapun yang kita lakukan, sekalipun ada perbedaan untuk beberapa saat, tetapi itu tidak menjadi konflik yang berkepanjangan, karena kepenuhan Roh Kudus menjagai keutuhan rumah tangga kami. Saudara-saudara, kadang-kadang saya tidak mengerti, ada banyak perbedaan, ada banyak kesalahpahaman dalam hubungan-hubungan suami istri kita, yang itu bisa berubah jadi sesuatu yang jahat. Tetapi mari kita mengerti, kepenuhan Roh itu membawa kita hidup dengan seksama dan menjauhkan kita dari segala macam perselisihan paham, kerusakan-kerusakan dalam rumah tangga kita. Kadang-kadang kita orang tua dengan anak-anak juga begitu, ada salah paham, karena kalau tidak ditata akan menjadi sebuah permusuhan dalam rumah tangga kita. Tetapi mari kita mengelola segala aspek kehidupan kita dalam kendali dan kepenuhan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Mari diperiksa satu persatu tentang keadaan hidup kita. Apakah kita sedang menghadapi hal yang sulit di tengah situasi yang jahat? Saya berharap saudara tidak khawatir. Saya berharap saudara tetap tabah menjalani kehidupanmu. Kenapa? Ada Roh Kudus yang menyertai dan memenuhkan kita. Ada Roh Kudus yang mengendalikan dan memimpin hidup kita. Asal saudara baik-baik dalam mengelola kehidupanmu dengan seksama, maka engkau akan dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan, akan dibawa dari satu kelegaan kepada kelegaan. Dan biarlah salum Allah menyertai saudara-saudara semua. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi
mujizat tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kami menyadari sepenuhnya kebenaran firman Tuhan ini, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tetapi kami juga mempercayai kebenaran firman Tuhan, supaya kami hidup dengan sangat bijaksana melalui kepenuhan Roh. Itu sebabnya biarlah kendali daripada Roh Kudus tetap ada pada setiap kami, dan diberikanlah kepada kami kerendah hatian, kerelaan untuk kami dipimpin oleh Roh Kudus, mengikuti kemauan-kemauan Roh Kudus. Saat kami mendengar dan mengerti firman-Mu, maka kami semakin taat di dalamnya. Diberkatilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin.